Kembali lagi bersama Pan Gaming. Di sini gua akan memilih target antara Peko, Marquez, dan Digia. Jadi ada tiga pilihan. Ada Prestige, Development, dan Rival. Rival. Tapi gua pikir-pikir karena motor gua itu belum sempurna ya. Jadi gua lebih memilih Development agar fokus pengembangannya bisa ada di gua. Dan sebelum lanjut ke race Le Mans, gue akan mencoba motor yang sudah dikembangkan oleh para mekanik. Mereka sudah berusaha keras ya, pasti itu, dengan memenuhi permintaan gue yang banyak mau. Dan tim juga ya mau gak mau harus sanggup memenuhi ini. Karena kalau tidak ya sponsor juga kecewa, fans juga kecewa gitu sama gue. Dan untuk pengalaman sebelumnya gue meminta untuk dikembangkan ECU di anti wheelie-nya dan frame ya untuk stability, karena gue merasa ketika menikung itu kurang stabil motor, walaupun ya lumayan lah, handling juga perlu dikembangkan. Oke, gue akan lanjut dulu untuk menguji motor baru. Apakah ada upgrade dari sebelumnya? Kita lihat saja. Dengan kostum ala tes, polos, hitam, dan motor juga hitam. Ini masih uji coba ya. Jadi untuk motor B itu ibaratkannya adalah motor baru. Dan di sini gue mendapatkan pilihan motor A dan motor B, dikembangkannya seperti apa. Ada pilihan untuk engine-nya, gue bisa balance antara engine dan fuel delivery-nya, frame, stability yang difokuskan atau handling-nya, atau ECU-nya, AW-nya fokus, atau dapat dua-duanya. Yang jelas gue ingin balance lah, karena power dari Yamaha ini sangat-sangat kurang. Terlihat jelas lah, tiap lurusan gue selalu kalah sama tim pabrikan Aprilia, Yamaha, dan Ducati. Sedangkan di motor B sebetulnya dikasih fokusnya untuk handling ya. Ini sangat jauh pengembangan handlingnya. Tapi gue mencoba dulu motor A, saya enak apa. Setelah 4 tikungan gue merasa 4 apa 3 tadi, 3 atau 4 lah pokoknya itu, gue merasa ada sedikit perubahan di stabilitas motor ya, walaupun tidak signifikan. Tapi gue merasa ini motor ada upgrade nih, ada potensi untuk berkembang lebih jauh lagi. Berarti teknisi mendengarkan apa yang gue pinta. Kayak biasanya di sini gue melakukan hard braking untuk mencoba stabilitas motor, dan ternyata oke sekali ya, stabil dan perfect untuk melibas tikungan tersebut. Sejauh ini selama satu lap yang gue jalani, gue merasa nyaman dengan motor ya, walaupun masih banyak kurangnya ya. Dan untuk sementara, karena gue adalah pembalap pertama yang mencatatkan waktu, gue ada di 1 menit 37, dan ini ada run kedua dengan motor A, lebih cepat 0,7. Dan kita lihat waktunya berapa, 1:36.601, lumayan signifikan ya dibanding race sebelumnya. Diapresiasi oleh tim, dan gue juga lumayan happy dengan perkembangan motor tersebut.
Di sini gue akan mencoba untuk motor kedua yang fokusnya itu sangat handling. Gue penasaran, apa perbedaannya kalau handlingnya yang difokuskan dibanding stability-nya. Karena gue di tim satelit Yamaha ini masih second rider dan gue juga masih rookie ya. Jadi gue masih banyak coba-coba memahami karakteristik motor, apa perbedaannya gitu. Dan untuk motor kedua sebetulnya gue sempat mencatatkan waktu tercepat di dua sektor, sektor kedua dan sektor ketiga. Tapi sayang sekali ya, ternyata kentara banget perbedaan kalau handlingnya itu terlalu fokus. Ya mungkin untuk melibas tikungan yang banyak perpindahan itu sangat bagus. Tapi setiap masuk tikungan, motor B ini kurang stabil. Jadinya keagresifan gua membawa motor itu tidak didukung oleh motornya. Jadi gua gampang jatuh gitu. Mungkin gua akan fokus di pengembangan motor A ya, karena gua sangat nyaman di pengembangan motor ini yang stability-nya sangat tinggi. Tapi di sini gua bimbang antara gua harus balance antara engine dan control fuel delivery ya, tapi gue memilih untuk dua-duanya karena engine powernya juga sangat kurang ya. Oke, ada pendapat dari Oliveira, kita baik-baikin saja dulu ya, karena gue masih rookie, gue masih harus sungkem sama senior-senior di MotoGP ini. Selanjutnya, gue akan pergi ke Le Mans. Ini Le Mans harusnya sangat cocok dengan Yamaha, jadi kita lihat. Ya, walaupun Ducati adalah motor yang superior dan ranking di MotoGP-nya juga ranking A, tapi kalau skill balap gua bisa menandingi para pembalap Ducati, ya motor sebagus apapun juga kalah gitu. Oke, next gua akan melakukan practice, qualifying, dan race langsung. Setelah melakukan practice, gue mendapatkan setting yang pas dan gue langsung melaju ke Q2. Dan untuk sementara gue ada di posisi kedua dengan selisih 0,123. Dan ada yang terjatuh entah siapa, untung saja tidak ada di depan gue. Kalau di depan gue ya you know lah, udah pasti invalid lap time. Oke, untuk race kali ini gue akan start di posisi kedua di belakang Quartararo ya, memimpin dia sebagai pembalap Yamaha. Ketiga ada Morbidelli, keempat Pecco, kelima di Gia. Ya, seenggaknya gue ada di depan di Gia karena itu adalah target gue. Dan ini untuk hasil sprintnya
Gua di posisi kedua jauh sekali dengan Quartararo 2,7 detik karena ada beberapa insiden yang menyebabkan motor gua ada kerusakan. Tapi kita tetap syukuri ya karena masih bisa finish dengan keadaan motor yang tidak sempurna. Walaupun ya gue mencatatkan fastest lap yang lumayan jauh dari Quartararo, tapi karena gue masih rookie, mental gue juga masih diasah, jadi ya gue tidak konsisten lap by lapnya. Karena gue finish di atas Peko, jadi gue naik satu klasemen lagi dengan selisih 3 poin. Syukurlah gue menyalip Peko dan lumayan agak menjauh dari Marc Marquez. Quartararo sedangkan ada di posisi ke-6. Dan untuk race Le Mans kali ini ada prediksi bahwa akan terjadi hujan. Jadi ya cuacanya tidak menentu ya, hujan atau tiba-tiba terang gitu. Tapi untuk sementara gue akan membalap dengan keadaan sedikit mendung tapi sedikit cerah gitu. Kayak Quartararo di posisi pertama ya dengan gagahnya dia. Dan untuk referensi ban dari mekanik itu menggunakan ban soft. Dari prediksi cuaca akan cerah ya nanti di tengah pembalapan atau di akhir balapan. Semua pembalap akan bersiap untuk melakukan start di Le Mans. Sayang sekali seperti biasa gue telat. Quartararo melesat startnya ya di tikungan pertama. Harus sangat hati-hati ya karena ini lumayan tricky dari kecepatan tinggi, harus kecepatan rendah. Digia terjatuh dan gua juga terjatuh. Mumpung ada rewind jadi masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Karena Digia jatuh, gua jadi unggul 61 poin dari Digia ya. Jadi target gua itu lumayan tercapai. Peko ada di posisi ke-7, itu pesaing utama gue di klasemen. Karena ya di sini sudah sangat jelas ya, motor Yamaha itu sangat didukung, apalagi ada pengembangan sedikit dari para mekanik. Jadi gue sangat terbantu. Tetapi ya gue karena belum terbiasa dengan motor ini, jadi masih ada keagresifan gue dalam melakukan pengereman. Hard braking dari gua sedikit agak dilepas dan gua melakukan rewind lagi karena tadi cut corner ya. Quartararo hampir menyusul gua dan apakah di lurusan ini Quartararo berhasil menyalip gua karena engine power dari pabrikan Yamaha itu masih sangat kuat ya, melakukan late braking untuk mencegah Quartararo melibas tikungan. Martin ternyata bisa menyalip, memanfaatkan momentum itu ya. Pintar sekali dia ya, langsung masuk. Karena kejadian tadi, Quartararo sekarang ada di posisi keempat. Luca Marini tidak disangka-sangka dengan motor Honda yang sangat buruk di race-nya ya, di motor MotoGP-nya. Dia ada di posisi ketiga nih. Kenapa bisa ya? Gue juga bingung. Oke, gue akan fokus untuk mengejar Martin. Lumayan agak jauh 0,5 detik. Sedikit keluar track dan di sini tikungan pertama menuju tikungan kedua sangat tricky ya, harus sangat stabil karena rawan jatuh dan pembukaan gas di sini juga harus sangat stabil karena sangat parah itu jatuhnya. Kalau di aslinya itu sudah cedera parah pembalapnya ya. Oke, masuk ke tikungan dengan selisih 0,4 detik. Gue akan memanfaatkan beberapa tikungan yang menjadi keunggulan gue ya. Martin sang juara dunia itu sebetulnya pembalap yang sangat agresif. Dari race pertama gue sangat tidak suka dengan cara balap dia. Heartbreaking dari Rifan Ahmad dan melebar. Tidak, masih ada rewind, tenang saja bro, rewindnya unlimited. Oke, sisa 5 lap. Selamat menyaksikan.
Dan gue melakukan rewind, mendapatkan peringatan lagi dari Stewart udah 3 kali ya. Dan terjadi side by side dari Rifan dan Martin. Rifan melebar dan Martin memanfaatkan kelebarannya gue. Tapi stability dan handling dari Yamaha itu sangat powerful. Jadi walaupun lebar tapi gue masih bisa menjaga kecepatan. Side by side lagi, inside line. Keren sekali dari Rifan. Battle dengan sang juara dunia. Oke, ditutup celah tikukan dalamnya agar Martin tidak bisa menyelip gua. Di lurusan ini apakah Martin bisa memanfaatkan momentum slipstream dari gua? Ternyata tidak ya. Dan di sini harus sangat hati-hati. Tikukan es yang ini kalau tidak bisa meraih momentum bisa saja terjatuh dan tidak mendapatkan akselerasi. 4 tikungan lagi menuju garis finish. Gua masih menjaga posisi dari Martin. Dan Martin juga masih berusaha untuk menyalip gua. Late braking dari Rifan dan melebar. Martin menyalip dan gua rewind karena gua tidak terima ya di tikungan terakhir disusul oleh Martin. Gua harus merevisi kesalahan gua yang barusan tadi. Ya, kalau fair play sebetulnya gua sudah ada di posisi kedua atau mungkin terjatuh dan melebar lagi guys. Sorry. Gue tidak sejago itu ternyata guys. Oke, pelan-pelan tidak stabil dan ditabrak oleh Martin sampai gue kena peringatan dari Stewart. Oke, gue menjaga tikungan dalam dari Martin. Oke, berhasil gue finish berkat rewind yang dilakukan oleh Rifan Ahmad. Sayang sekali Quartararo ya dengan kejadian bersama gue tadi, dia tidak bisa menyalip Luca Marini. Dan Peko ada di posisi ketujuh tidak bisa menyalip Oliveira. Ada 3 pembalap Yamaha di 10 besar, sayang sekali ya Dia harus keluar. Dan untuk sementara gue menjauh poinnya dari Peko banyaknya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa kembali. Bye bye. It's been a very busy weekend and now it's time to celebrate the 3 MotoGP riders who have showcased their talents the most.